di antara paling pentingnya amalan. Paling agungnya perkara. Paling utamanya alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta paling cepatnya perantara. Dengan itu di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemuliaan keistimewaannya zikir dan orang yang berzikir. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum. Aku akan ingat kalian. Ketika kita diingat Allah, itu adalah kemuliaan. Makhluknya Allah banyak, bermacam-macam. Tapi ketika kita di antara yang diingat, berarti kita termasuk yang spesial. Rakyat dalam negara banyak. Yang kaya, yang pintar, yang ganteng, yang sukses, dan lain sebagainya banyak. Tapi dari yang banyak ini, jika termasuk yang diingat oleh kepala negara, itu berarti yang spesial dari yang lain. Spesial dari yang lain. Kenapa? Karena diingat oleh kepala negara. Padahal banyak, bukan hanya dia. Yang ganteng bukan hanya dia. Yang pintar bukan hanya dia. Yang sukses bukan hanya dia. Yang kaya bukan hanya dia. Tapi dia yang termasuk yang diingat dari yang banyak. Ini berarti apa? Spesial. Kenapa kok diingat? Mungkin yang lain itu lebih ganteng. Mungkin lebih sukses. Mungkin lebih kaya. Tapi kenapa kok dia diingat? Ini berarti apa? Punya sesuatu yang berbeda. Begitu juga hamba. Ketika kita diingat sama Allah, itu spesial. Nah, bagaimana caranya supaya kita diingat sama Allah? Selalu ingat kepada Allah. Janjinya Allah, Allah akan ingat dia. Tazkuruni azkurkum. Diingat sama Allah. Loh, makhluk ini banyak. Berbagai negara. Berbagai suku. Tapi dari banyaknya, dari zaman Nabi Adam, bayangkan. Sampai akhir zaman. Kalau kita termasuk yang diingat, ini berarti orang yang sangat spesial. Karena itu Allah anjurkan kita untuk banyak ingat, selalu ingat, pagi sore. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Di waktu pagi, di waktu sore. Itu khususnya. Khususnya. Di waktu pagi dan sore khususnya. Bukan berarti selain pagi, selain sore lupa. Enggak. Khususnya di waktu pagi dan sore. Karena itu di akhir ditambah oleh Allah, Pak. Wala takum minal ghafilin. Jangan termasuk tergolong orang yang lalai, yang lupa. Di dalam satu hari jangan termasuk orang yang lalai. Lebih-lebih di waktu pagi dan di waktu sore. Karena apa? Kita diperintahkan untuk banyak ingat Allah. Ingat apa? Ya, ingat Allah. Kenapa? Karena tidak wajar. Dan tidak bisa diterima oleh logika. Akal sehat. Kalau ada orang bisa lupa dari Allah.
Itu akal sehat nggak bisa diterima. Kenapa? Loh ya apa sih? Kita hidup di mana? Di dunia. Jangan yang di diri kita ya. Jangan di diri kita. Kadang orang itu lupa yang apa yang ada di dirinya. Kita nggak usah bahas apa yang di dalam diri kita. Yang di luar. Kita hidup di dunia. Di bumi. Apa yang kita lihat? Manusia. Pepohonan. Binatang. Langit. Bumi. Dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan? Kalau kita ngeliat motor, kita bisa sebut namanya plus pabriknya. Kenapa kok bisa tahu? Langsung tahu. Lihat langsung ingat. Tapi kenapa kita ngeliat manusia lupa Allah? Kenapa kita melihat binatang lupa Allah? Kenapa kita ngeliat pohon lupa Allah? Kenapa kita ngeliat langit lupa Allah? Kenapa kita ngeliat gunung lupa Allah? Padahal yang menciptakan segalanya Allah. Karena itu gak bisa diterima oleh akal sehat seseorang yang lupa lalai dari Allah. Sehingga Allah peringatkan dengan tegas itu. Wala takum minal, jangan sampai kamu tergolong orang yang lupa. Karena nggak bisa diterima. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, orang yang lupa dari Allah itu seperti daun kering di tengah dedaunan yang seger. Atau seperti orang yang mati di antara orang yang hidup. Jelas perbedaannya sudah. Tidak samar. Orang hidup, nafas. Walaupun merem. Nafas. Kadang bukan hanya nafas suaranya, tapi suaranya seperti jangkrik. Bukan yang di sampingnya dengar. Di kamar sebelahnya dengar. Saking banternya. Kadang saut-sautan antara kamar. Apalagi yang berdampingan. Walaupun merem itu, walaupun tidur, bisa ketahuan antara orang mati dengan orang yang hidup. Daun kering dengan daun yang seger, kelihatan. Itu permisalan yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa? Sangat jelas. Perbedaannya sangat jauh. Orang yang ingat sama Allah sama orang yang lupa. Sehingga dijadikan oleh Rasulullah zikir ini. Apalagi di banyak waktu orang yang lupa dari Allah di saat itu. Itu lebih mulia, lebih istimewa daripada kita berperang, berjihad di jalan Allah. La zikrullah bil ghadati wal asyi afdal min hatmis suyuf fi sabilillah wa min i'ta'il mal suha. Ingat Allah, khususnya di pagi dan sore, karena di saat ini banyak orang yang lupa. Orang yang berzikir setelah subuh sampai isyraq, banyak apa sedikit? Sedikit, banyak. Ngorok. Menjelang maghrib, banyak yang berzikir? Enggak. TV. Kalau Ramadan gini, ngabuburit, nyari makanan. Banyak lupa. Khususnya di waktu pagi dan sore. Ini katanya Rasulullah apa? Lebih utama dari apa? Mengayunkan pedangnya di jalan Allah, di jihad, dan daripada memberikan hartanya tanpa hitungan, guys. Ya. Gor. Jadi ibarat ngeluarkan kesak itu enggak ndelok piro wis. Ditokno lapeng ini. Ya. Atau kalau dia pakai dompet, dompetnya kayak langsung. Enggak tahu isinya piro. Nah, yang pastinya dia sudah tahu kalau isinya banyak. Isinya perlu lah isinya 10.000 tok. Koyo wong loman-lomano.
Ya percuma. Ini tahu dia isinya banyak di kantongnya. Ya, dikasihkan gini saja. Ya. Ini lebih afdal ini, lebih afdal daripada itu semuanya. Ya. Lebih afdal daripada itu semuanya. Karena itu jangan biarkan lisan kita kering daripada zikir. Karena zikir ini memiliki keunggulan dalam segi tertentu atau sisi tertentu daripada Al-Quran. Al-Quran boleh dibaca selama nggak janabat. Tapi ketika sudah janabat, haram membaca Al-Quran. Nah. Nunggu mandi. Atau kalau haid nifas, nunggu suci. Nah di sini, zikir, ada batasan? Tidak ada. Orang yang janabat, boleh. Orang yang haid nifas, boleh. Nunggu mandi, nggak perlu. Nunggu suci, tidak perlu. Dari apa? Di sini zikir punya apa? Keunggulan, punya kelebihan daripada Al-Quran. Kenapa? Tidak dibatasi orangnya, siapapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kalau Al-Quran dibatasi, selama tidak janabat, tidak haid, tidak nifas. Karena itu orang yang lepas daripada zikir di setiap keadaannya, lepas daripada zikir itu kerugian. Bahkan sebagian riwayat mengatakan itu adalah perbuatan dosa. Sehingga gerak-gerik kita ini jangan kosong daripada zikir. Kalau kosong daripada zikir, sebagian mengatakan kerugian, sebagian mengatakan dosa. Ya. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi illa kanat alaihi minallah tirah. Ya. Siapa yang duduk ya, di suatu tempat duduk, ya, di rumah, di warung, di toko, di musola, di masjid, pokoknya duduk dimanapun, ketika dia duduk, ya, tidak berzikir, tidak ingat Allah di dalam duduknya itu, maka ia akan mendapatkan tiroh, kerugian. Nah, karena di sini arti tiroh bisa diartikan kerugian, bisa diartikan apa? At-tabi'ah, dosa kecil, dosa. Berarti apa? Antara dia dapat kerugian atau dia mendapat dosa. Wa man ittaja'a majja'an lam yadhkurillah ta'ala fihi illa kanat alaihi minallah tira. Dia berbaring. Bahasa Jawanya ngeleset. Leye-leye. Tidak ingat Allah di saat berbaring atau di saat ngeleset, kerugian, dosa dia dapat. Wah, sekarang lalet toh, apa? HP itu loh. Nyari ini, lagu itu. Nah, ngelihat yang diharamkan dan sebagainya, dosa. Tapi coba dilihat sholawat, nasihat. Untung menjalankan sesuai hadisnya Rasulullah. Kenapa? Mengingatkan dia kepada Allah. Waman masya mamsan la yadhkurillah ta'ala fi illa kanat alaihi minallah tira. Dia jalan di sebuah jalan. Baik itu jalan kaki, naik motor, naik kendaraan. Tidak ingat Allah, tidak berzikir di perjalanannya itu, di jalannya itu, maka ia akan mendapatkan kerugian. Karena itu di setiap keadaan. Karena tidak dibatasi keadaan. Ya, zikir ini di setiap keadaan karena tidak dibatasi dengan keadaan. Dan macamnya zikir sangat banyak. Di antaranya yang disebutkan tadi itu la ilaha illallah. Dan itu menjadi afdalnya zikir. Paling utamanya zikir. Dikatakan kemuliaan keistimewaannya yang mungkin bisa membuat kita
mengamalkan. Karena itu kalau kita lihat para sahabat Nabi itu ada yang selalu mengulang la ilaha illallah. Kalau nggak salah Sayyidina Abu Bakar, ya, atau Sayyidina Umar yang selalu mengulang la ilaha illallah. Dan banyak para aulia sampai saat ini, ya, zaman ini mereka dikit-dikit mengulang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini paling utamanya zikir. Di antara kemuliaannya apa? Dikatakan itu. Ada tiang dari cahaya. Berada di hadapan Allah. Waqifun baina yadillah. Berdiri di hadapan Allah. Kalau ada orang yang ngomong la ilaha illallah, tiang ini bergerak. Bergerak. Tiang. Allah katakan kepada tiang itu, uskun, diam, tenang. Kaifa askun? Walam taghfir li qaila. Bagaimana aku bisa diam? Bagaimana aku bisa tenang? Engkau belum mengampuni orang yang ngomong la ilaha illallah tadi itu. Jadi nggak bisa tenang kecuali apa? Allah sudah mengampuni orang yang ngomong la ilaha illallah. Fa yaqulu Allah Ta'ala qad ghafartu lahu. Allah menjawab, aku sudah ampuni. Tenang. Diam sudah tiang itu. Jadi tiang ini berhenti bergerak kalau Allah sudah mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, annal abda idza qala la ilaha illallah lam tamur la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatihi illa mahatha. Ya. Jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah ini tidak melewati keburukan yang ada di buku laporannya kecuali menghapusnya. Ini la ilaha illallah akan lewat di buku laporan kita. Nah, ketika melewati dalam buku laporan itu ada keburukan, kejahatan, kemaksiatan, langsung dihapus dengan la ilaha illallah. Hilang sudah. Ya. Hatta tajidah hasanatan fataskuna ila jambiha. Sampai menemukan buku laporannya itu kebaikan, maka la ilaha illallah itu akan singgah, menetap di dalamnya. Nah, itu jangan malas. Kita dalam zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diperbanyak dalam bulan Ramadan, ada di antara apa? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illa. Bukan tidak ada, tapi kita malas. Wis doa ndak gelem angkat tangan, ndak gelem amin. Mana itu. Tapi lewat waktunya baca Quran, guyonan. Pinggirnya ngaca Quran guyonan. Subhanallah sok guyonan tapi mau ndak gelem. Padahal memiliki kemuliaan, apalagi zikir-zikir yang lainnya. Karena itu jangan biarkan lisan kita kering daripada zikir. Ya, dan mudah-mudahan lisan kita terus basah dengan zikir yang memberikan kemuliaan, keistimewaan buat kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu